Shalom, selamat pagi semua sahabat POK Kelapa Gading. Salam jumpa lagi dalam sapaan pagi POK Kelapa Gading hari yang ke-43. Bacaan Alkitab yang menjadi dasar refleksi kita di pagi hari ini terambil dari Yohanes 13 ayat 34 dan 35. Demikian firman Tuhan. Kami akan bacakan ayat 34 dan 35. Dari Yohanes 13. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Sahabat POK Kelapa Gading yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Bisakah kita mencintai sesama jika kita tidak pernah merasakan dan menerima kasih Allah? Apakah kita akan rugi saat kita memberi? Jika hanya untuk berbuat baik, kita bisa melakukan, begitu juga orang lain pun juga bisa melakukannya. Tetapi kebaikan yang tidak didasarkan pada kasih Allah hanyalah kebaikan semu. Kebaikan yang pamrih dan tidak berasa. Dalam kasih Injil Yohanes yang kita baca tadi, kita dapat melihat bahwa panggilan Yesus kepada para murid dan sebutan anak-anakku mendemonstrasikan kepada kita suatu hubungan yang erat dan dekat tanpa sekat yang ingin Yesus tunjukkan. Ungkapan anak-anakku sengaja dibantu dan diprakarsai oleh Yesus untuk menunjukkan sifat ilahi yang sesungguhnya. Larasi tanpa sekat, larasi saudara seperti ayah dan anak. Hubungan ini ingin menegaskan bagi murid-muridnya bahwa Yesus sangat mengasihi mereka, seperti seorang sahabat kepada sahabatnya. Relasi yang memberi dan rela berkorban tanpa menuntut untuk dibalas. Seandainya ketika Yesus diperkenalkan sifat kasihnya seperti yang disebut di atas, Yesus pun memberi perintah untuk murid-muridnya untuk saling mengasihi. Pertanyaannya, mengapa perintah mengasihi itu penting dan menjadi perintah Yesus untuk harus dilakukan oleh para murid? Jawabnya adalah karena Yesus adalah kasih, maka para pengikutnya harus punya kasih. Ini identitas para murid. Orang lain mengenal Kristus bukan dari pernak-pernik Kristen yang kita pakai, seperti kalung salib dan lain-lain, tetapi dari kasih kita kepada mereka. Karena murid-murid akan ditebus oleh darahnya, jadi mengasihi sesama adalah wujud dari ungkapan syukur dan para murid yang telah menerima kebaikan Tuhan kita. Refleksi pagi ini harus saya akhiri dengan mengatakan begini. Biasanya orang yang tidak kelihatan kasihnya adalah orang yang takut dan khawatir akan rugi ketika memberi. Padahal biasalah mengasihi dan memberi sebagai murid Yesus itu didasari atas perasaan sudah untung dan dikasihi Tuhan Yesus. Makanya orang yang pelit hidupnya adalah orang yang hanya bisa kaya materi, tapi tidak kaya sukacita di dalam Tuhan. Saya meyakini begini, tidak ada orang yang dimiskinkan Tuhan secara materi dan tidak ada orang yang miskin rasa syukur dan sukacita karena mengasihi orang lain dengan kasih Kristus. Selamat hidup berlimpah dalam kasih Kristus dan selamat berlimpah berbahagia dengan sikap dan saling mengasihi. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami datang ke hadirat-Mu yang kudus ya Bapa, mengucap syukur karena sapaan pagi hari
ini telah kami dengar, dan Tuhan Yesus mengingatkan kami untuk saling mengasihi, menyayangi, dan memberi kepada sesama kami. Dan pada saat ini juga kami berdoa ya Tuhan, untuk saudara-saudara kami yang kena musibah di dalam peperangan maupun di dalam kejadian di Palestina ya Tuhan. Kiranya Engkau hadir bersama-sama di sana untuk memulihkan mereka, kuatkan imannya, dan berkatilah mereka supaya mereka selalu bersyukur kepadamu karena Engkaulah yang empunya mereka. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu Pok Kelapa Gading. Kiranya Tuhan hadir bersama-sama kami di tempat ini. Tuhan persatukan hati dan pikiran kami sehingga kami dapat bersatu dan selalu memuliakan serta memuji nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, hanya kepadamu kami memohon dan hanya kepadamu kami berterima kasih. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin.